فاسد صرفت ورمت السياتين من السماء بالسوق المخرق ورجع كل جبل من الجن وهو بصولة سلطنة دليل خادي لما تألق سناهم نور رسدي وأزرق ببهائه بأولامي حتى أريد على المرادي اللهم صل وسلم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala ta'ala innamal mu'minuna ikhwah wa aslihu bana akhwaikum. Al-ayah. Wa qala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala ta'ala qad ja'akum min rabbikum nur wa kitabun mubin. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu akhul mu'min. Wa qala sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sadaqallah wa sadaqa rasul karim man ahmala dzalika minasyaitin wa syikirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat, para bapak, para ibu semuanya yang saya tidak sebutkan satu persatu, mudah-mudahan selalu diturunkan kepada kita semua rahmat Allah, diturunkan kepada semua berkah Allah, diturunkan kepada semua fadl Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kita semuanya nanti bertemu dengan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama bahwa kita mesti banyak bersyukur kepada Allah lewat panitia Bapak Agus dan semuanya yang ikut andil partisipasi. Tentu itu tidak serta-merta kita berkumpul kita di sini tanpa ada tangan-tangan campur tangan dari orang-orang, dari hamba-hamba Allah. Mudah-mudahan kita semuanya yang ikut perhatian dalam kita meluangkan waktu, pikiran, tenaga, harta, itu semuanya ditambahkan dengan yang lebih baik dan lebih baik. Amin. Dan ini saya tuh tidak mikir gitu. Ini segini, pinginnya juga lebih meriah lagi. Pinggir lagi gimana itu meriahnya ya? Itu tuh harus dipindah ke alun-alun kayaknya, Mak. Amin. Tahun depan. Lebih meriah gitu ke alun-alun. Di sini di tingkat juga, aduh gimana ini? Tingkat 10 ya kasihan gitu. Ya, tapi terutama khidmahnya kita itu dengan kita berpikir selalu positif, mudah-mudahan kita semuanya itu terlaksana semua angan-angan kita baik duniawi atau ukhrawi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, ini sebagaimana jadwal itu malam Senin tidak lebih dari jam setengah 10 lah. Ini jam 9 lebih 5 menit yang lebih sampai jam setengah 10 dan biasanya itu diisinya dengan kita mengkaji Al-Quran. Kita selalu berharap
masuk pada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Terbaik dari kita, dari kalian, kata Nabi, adalah man ta'allamal Qur'an, orang yang berusaha untuk mempelajari isi kandungan Al-Quran, wa 'allama. Sehabis kita mengetahui isi kandungan Al-Quran, lalu kita mengamalkan dan kita mengajarkannya, itu adalah yang terbaik dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang tidak akan lepas malam Senin ini, kalau masih yang ada ingat, itu surat apa itu pertemuan terakhir itu? Alam Taro, Al-Fil. Kalau Al-Fil atasnya apa itu? Atas Al-Fil itu. Ini dari An-Nas, Al-Falaq, terus Al-Ikhlas, Al-Lahab, Idaja, Al-Kafirun, Al-Kausar, Al-Maun, Al-Quraisy, Al-Fil, Al-Lumazah ya. Al-Lumazah. Apa kalau pakai HP? Iya. 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 Tapi ya lumayan. Itu dikaitkan dengan tema pada malam ini, mempererat ukhuwah Islamiyah dengan teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ayat Quran itu ada yang ada pada diri kita, ada yang belum ada pada diri kita. Ada yang sifatnya baik, ada yang sifatnya buruk. Yang buruk juga ada yang ada dalam diri kita, ada yang tidak ada. Yang baik artinya tentang isi kandungan Al-Quran yang baik pun ada, yang udah ada dalam diri kita, ada yang belum ada dalam diri kita. Nanti pada malam ini surat Al-Lumazah, jika kita tinggal mengukur diri kita masing-masing, apakah itu layak untuk diri kita atau bukan. Surat Al-Lumazah. Sebab umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah ummatun marhumah. Semenjak awal sampai akhir. Kita umpamanya ini umpama saja. Sebelum adanya manusia di dunia, dan kita sudah diberitahu oleh Allah bahwa kamu akan dijadikan manusia. Yakin semuanya itu akan memilih jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kita tidak minta dikasih cuma-cuma oleh Allah, kita jadi umat Nabi. Lah kalau kamu jadi umat Nabi, lah nanti apa generasi awal Nabi, apa generasi terakhir Nabi, pilihnya mana kita itu? Awal akhir? Akhir awal? Itu kan ada generasi umat Nabi, zaman Nabi, terus zaman sampai sekarang ini umat akhirus zaman. Ternyata kalau dilihat dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuba man ro'ani wa manabi marrotan, tuba man lam yaroni wa manabi sab'amar marroh. Kata Nabi, kalau kita waktu di pesantren, tuba itu maknanya begja kemayangan. Apa begja kemayangan itu? Kaji dan bagjana. Tuba itu.
Ini tuba nanti kan hubungannya nanti dengan wailul likulli humazatil lumazah. Tuba begja kemayangan, kebalikannya wailul. Jadi wailul likulli humazatil ini begja dulu. Begja kemayangan, tuba liman ro'ani, bagi orang yang melihatku, berarti orang-orang yang di masa Nabi. Wa amana bi, lalu dia iman kepadaku. Itu sangat-sangat bahagia. Itu generasi para sahabat. Tuba liman ro'ani wa amana bi. Tuba liman lam yaroni. Juga berja kemayangan, sangat bahagia, kecida bahagianya orang yang tidak melihatku, tapi wa amana bi. Sab'a marroh, 7 kali. Kalau melihat Nabi, iman cuma satu kali tubanya itu. Tubanya satu kali. Tapi kalau tidak melihat Nabi, iman kepada Nabi, tubanya 7 kali. Pilih mana? 1 kali 7 kali. 7 kali akhir aja. Mau nggak minta awal juga udah kelewatan. Iya udah akhir aja. Makanya dalam satu riwayat, tuba liman ro'ani wa amana bi, tuba summa tuba liman lam yaroni wa amana bi. Tubanya 3 kali dalam satu riwayat. Tuba summa tuba. Nah kita itu orang yang tidak pernah melihat jasad Nabi, fisik Nabi, tapi iman kepada Nabi. Kita harus merasakan tuba. Bahagia enggak? Bahagia. Kalau di sini aja, di rumah pusing. Lumayan. Ayat wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunbadanna fil hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim soda fi amadin mumaddada. Berapa ayat? 9 ayat. Berapa kata? Dihitung sendiri nanti. Berkata nanti berapa huruf? Ya tambah. Bingung lagi. Ini ayat untuk ukhuwah Islamiyah. Orang yang jauh dari ayat ini, dia dikatakan orang mukmin. Tapi orang yang dekat dengan ayat ini, artinya sifat yang ada dalam ayat ini ada dalam diri seseorang, maka dia itu orang mukmin yang cuma ngaku. Atau orang mukmin udah dikatakan mukmin baru setengah. Dan Nabi Agung kita Muhammad SAW orang yang paling bersih dari ayat ini. Apa? Wailul likulli humazatil lumazah. Neraka wel, kecelakaan, kebalikan dari kebahagiaan. Wailul likulli hum, bagi orang yang suka mengumpat dan suka mencela. Kita bukan itu. Iya banget. Kita bukan itu. Well, likulli humazatil lumazah, bagi orang yang suka mengumpat dan suka mencela orang lain. Itu salah satu tafsiran terjemah. Ada well likulli humazatil lumazah, orang yang suka menceritakan kejelekan orang lain, baik di depan orangnya atau di belakang orangnya. Kita bukan itu. Ya. Kadang-kadang.
Alladzi jama'a malan wa 'addada. Orang yang seperti itu suka ngumpulin harta. Kurang aja pada sih udah di tabungan udah ada 10 juta, ada 100 juta, masih nyari terus. Masih ada untuk cukup bekal 2 hari, masih nyari aja itu. Kita bukan itu. Sebagai sabda Nabi kan, kalau kita udah ada untuk esok hari dan kita aman, maka kita telah dapatkan dunia sisinya. Sebab untuk 2 hari ke depan tidak ada jaminan kita masih hidup. Kita mau udah ada 3 hari udah ada resiko, masih nyari terus itu. Kurang aja itu. Alladzi jama'a malau, udah dicari, dihitung terus uang, udah tahu itu tuh 100 ribu, dihitung lagi 100 ribu, dihitung lagi. Mudah-mudahan kayaknya ini tambah terus. Tabungan udah dikirim, tahu adalah 100 juta, dibuka lagi tabungan itu, dibuka lagi terus saja itu. Alladzi jama'a malau wa 'addada, itu dapatnya wail itu. Orang model gitu namanya well. Jama'a malan wa 'addada, dia mengumpulkan harta, terus dihitung terus hartanya itu. Terus yahsabu anna malahu akhlada, dia menyangka dengan harta semua urusan akan selesai. Kalau yang udah bicara uang semuanya akan, keyakinannya seperti itu. Kita bukan itu. Dengan uang semuanya selesai. Itu yahsabu anna malahu akhlada. Yang menyangka semua urusan dengan uang itu ya dapatnya wael. Dapatnya wael. Naudzubillah. Harta dihitung-hitung, dikumpul-kumpulkan, memang sangat mengerikan. Kalau dalam Al-Quran itu sangat mengerikan, diabadikan, itu nyata. Alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada, menyangka harta itu bisa menyelesaikan semua urusannya. Ada sih sangat tidak sama sekali. Percaya nggak sih bahwa harta itu bukan segalanya itu? Tapi nyatanya itu segala-galanya dengan harta aja pikirannya. Itu sangat mengkhawatirkan. Kayaknya pikirannya kita kan kalau udah ada tabungan 1 miliar, sakit nggak pusing katanya. Kalau lebih ada tabungan 1 miliar, sakit nggak bakalan pusing. Gampang ke dokter, pindah spesialis yang apa. Nyatanya mah tidak bisa. Tetap mati ya. Tetap mati dengan harta itu. Harta itu sama sekali tidak bisa membeli yang namanya kesembuhan. Yang bisa membeli harta itu adalah obat. Beli obat ya bisa, beli dokter bisa dengan harta. Apakah kesembuhan? Tidak bisa kesembuhan itu. Tidak bisa dibeli dengan harta. Cuma dibelinya harta itu pakai obat, bayar dokter, cuma itu aja. Untuk sembuh tidak bisa. Banyak orang yang banyak harta mati. Pengen hidup tenang, katanya wah banyak harta mah enak. Ke Bali, tinggal pesen tiket, pesen hotel.
Ini pengajian juga nuansa Bali nih. Gak usah jauh-jauh lah. Iya. Gak usah jauh-jauh. Pengen tidur nyenyak, tidak bisa itu. Tidur nyenyak itu tidak bisa dibeli dengan harta. Paling harta mah bisanya belinya kasur, hotel. Tapi apa jaminan tidur nyenyak? Coba aja, kita udah korupsi 1 triliun, tidur di hotel gak bakal tenang gitu lah, ubah-ubah di KPK gitu, gak bakal tenang gitu. Harta banyak juga, tidak bisa membeli ketenangan hidup, tidak bisa beli harta itu nyenyak kita hidup, tidak bisa. Yang paling bisa dibeli apa? Tidur, apa kasur empuk, gitu aja. Maka jangan sekali-kali kita bahwa meyakini harta itu adalah segala-galanya. Kenapa? Terusan ayatnya apa? Kalla itu kalau dalam bahasa Arab itu kata-kata yang mencemoohkan sekali. Sangat, betapa kamu itu sangat bodoh kalau menganggap harta itu membuat kamu itu jadi enak. Gitu. Yang selalu mengumumkan la yumbadanna fil orang yang modelnya tadi suka mengumpat, mencela, mengumumkan orang lain baik di depan atau di belakang, jamaah malawat dadah ya sebuah itu la yumbadanna fil khotomah, dilempar di khotomah naudhu. Kata Allah la yumbadanna, saya akan lempar orang yang model seperti itu di khotomah. Wa ma adraka mal khotomah, kamu tahu apa itu khotomah? Khotomah itu narum muqadah. Narullah api Allah yang sangat berkobar-kobar, sangat menyala-nyala. Yang bisa narukada allati tattali'u ala afidah. Api itu bisa membakar daging, tulang, bahkan tulang pun akan jadi remuk dengan namanya hutomah. Narullahil muqadah allati tattali'u ala afidah. Al afidah narum fi amadin mumaddadah. Kita itu nanti kalau orang modelnya seperti itu, kita ditaruh di tiang, diikat, lalu kita dikurung oleh api. Kita selalu dibakar dan dibakar. Naudzubillah. Itu mudah-mudahan kita jangan sampai itu masuk pada ayat tadi. Jangan. Itu adalah sebab itu adalah bukan orang mukmin. Ini ayat mujizat. Kita akhirul zaman, Nabi akhirul zaman. Tetap kita masih bisa menyaksikan, masih bisa kalau menikmati mujizat Nabi yang teragung, yaitu Al-Quran. Itu masih, sebab suatu saat Al-Quran itu akan diangkat lagi. Sebagaimana diturunkan oleh malaikat Jibril Al-Quran, nanti juga akan diangkat lagi Al-Quran itu oleh malaikat Jibril. Itu tugas terakhir malaikat Jibril, tugas terakhirnya itu. Al-Quran yang ada di dunia diangkat lagi, akhirnya tidak ada. Makanya itu selagi kita masih ada Al-Quran, jangan sampai tinggalkan Al-Quran. Sampai kita Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, ada beberapa cerita. Ada orang sangat pendosa sekali. Ini saya meyakini bahwa surat Al-Lumazah itu adalah wahyu. Itu adalah firman Allah. Ada satu orang mukmin tapi sangat pendosa. Kasusnya sama. Dia tobat gara-gara mimpi. Dalam mimpinya dia terjadi hari kiamat. Hari kiamat, lalu dia disiksa. Dan siksaannya sama persis gambaran surat Al-Lumazah. Akhirnya dia tobat, jadi tobatan nasuha itu. Juga ada orang non muslim. Dia bermimpi
mengalami kedahsyatan yang luar biasa di akhirat. Orang yang disiksa. Gambarannya persis seperti surat Al-Humazah, dan dia masuk Islam. Ternyata itu bukan omong kosong. Surat Al-Humazah itu banyak sekali orang-orang yang membuktikan tentang kebenarannya, walaupun dalam mimpi. Ada seorang pendosa, ada yang non muslim. Dia lihat orang di lapangan yang luas, terus ada tiang yang dipancangkan, lalu diikat seseorang, lalu dia ditutup oleh api, sampai api itu membakar badannya, bahkan membakar tulangnya, sampai sampai ke hatinya. Dan itu dibuktikan pas dia baca surat terjemah Al-Quran, persis yang dia alami itu seperti surat Al-Humazah. Akhirnya serta-merta dia langsung masuk Islam. Itu keyakinan bahwa itu yakin adalah firman Allah, dan yakin bahwa yang pembawa firman Allah adalah Nabi kita Muhammad SAW adalah hak, suatu kebenaran. Maka jangan sampai kita ada keraguan dalam Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, lalu berkaitannya dengan ukhuwah Islamiyah apa? Lah ini pangkal kita ribut saja, persaudaraan kita jadi renggang, itu gara-garanya kita apa? Karakter kita surat Al-Humazah. Coba, gara-gara kita sering adu domba itu Al-Humazah, sering menjelekan, sering mengumpat, sering mengomongkan, ya udah persaudaraan kita akan hancur. Terutama sekali jamaah malahu wa andada yahsabu anna malahu gara-gara harta. Yang tadinya temenan oke, gara-gara harta jadi banyak enggak itu? Gara-gara utang piutang, gara-gara minjam, gara-gara apa? Akhirnya jadi jauh gara-gara harta. Itu karena kita menganggap harta itu seperti itu. Cukup dengan ayat ini, jauhi lumazah, hamazah, jamul, mal, terus dengan penyangkaan kita segala-galanya, maka persaudaraan kita akan abadi. Yakin, buktikan saja, buktikan saja. Ya memang karena kita itu seringkali dekat dengan seseorang gara-gara banyak harta, akhirnya dekat. Pas habis hartanya, mau apa yang diambil itu? Gara-garanya seperti itu. Kalau mental seperti lumazah, hamazah, jamul mal, wah sudah pertemanan tidak akan beres. Kebalikannya berarti kita itu, dan itu adalah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wailul likulli humazatin lumazah. Rasul itu kebalikannya. Apa kebalikan lumazah dan hamazah? Adalah ijlal dan ikram. Orang yang tidak beriman, yang dapat neraka wel, yang dapat hutomah, itu adalah orang yang suka mengumpat, orang yang suka mencela. Tapi sebaliknya Rasul adalah orang yang suka mengagungkan, suka memuliakan. Kebalikannya itu Rasul itu. Khuluquhu Al-Quran. Suka mengagungkan siapapun, memuliakan siapa itu kebalikan lumazah, hamazah. Siapapun orangnya. Alladzi jama'a mala wa adadah. Apa kebalikan jama'? Itu adalah tafriq. Tidak pernah dia pegang harta, selalu dikumpulkan. Ada kegiatan yang sifatnya keagamaan, kemaslahatan, sosial, dia keluarkan. Itu adalah Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka persahabatan akan jadi solid, akan luar biasa. Makanya itu sebagaimana yang dikatakan oleh Imamuna Asy-Syafi'i, yaitu apa? Dalam baitnya yaitu ar-ridho bil qada. Ar-ridho bil qada. Wa in kathurat uyubuka fil baraya
wa sarraka ayyakuna laka ghitahu tasattar bisakhai fa kullu aibin, maka idza kasurat uyubu, bila mana banyak sekali aib-aib kita, kesalahan-kesalahan kita di segenap manusia. Wasarraka ayyakuna laka ghitah, pengen semuanya ditutupi kesalahan kita itu, pengen semuanya ditutupi. Tasattar bisakhok, maka tutupilah dengan sifat sakhok, sifat dermawan, sifat lomah. Tasattar bisakhai fa kullu aibin yughtihi kama qila sakho itu akan menutupi semua aib. Maka hadirin rahimakumullah, yang terakhir kita mengambil kata-kata dari seorang ulama besar, wa'lamu annal mal bila akhlak kal jasad bila ruh. Kita pengen mengumpulkan harta, nggak apa-apa, nggak dilarang. Kita selalu punya hartanya banyak, nggak apa-apa, nggak dilarang. Tapi disertai dengan akhlak. Al-mal bila akhlak kal jasad bila roh. Bahwa kita banyak harta tidak disertai akhlak yang baik, maka seperti roh, seperti jasad tanpa roh, itu akan rusak harta itu. Umpamanya tidak rusak dalam kenyataan itu akan merusakkan dia nanti di akhirat. Naudzubillah. Itu harus mental kita, pengen kaya nggak apa-apa, yang penting disertai dengan akhlak. Sebab mal bila akhlak kal jasad bila roh. Jam berapa ini? Udah lebih ini, overtime. Udah lebih. Ini jangan sampai lebih jam setengah 10. Ini lebih jam setengah 10. Ya hadirin, para ibu, para bapak yang saya hormati, kiranya itu saja yang disampaikan. Mudah-mudahan kita bebas dari ayat tadi. Tapi justru kita kebalikan dari surat tadi, surat Al-Lumazah. Kita yakini sebab itu ayat yang sangat luar biasa. Saya punya seorang hafal Quran, teman, masih saudara, hafal Quran, punya toko tiga, akhirnya tokonya sangat lakunya laris, ngitung harta terus, hafal Quran. Beliau itu hafal Quran. Ada seorang kiai datang, baca surat tadi, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addadah. Ya, langsung itu uang, dia lagi ngitung langsung dilempar, langsung tokonya dia berhenti jualan. Itu nyata itu, saya lihat dengan mata kepala sendiri. Akal kita mah nggak bakalan begitu kita makanya. Nah, itu saja. Mohon maaf segala kekurangan kehilafan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma ahdina bi badanina, Allahumma ahdina bi syarrina, Allahumma ahdina bi baswarina, Allahumma ahdina bi baswarina. Allahumma rizqna hubba wa hubba nabi wa hubba kalam wa hubba man yuhibbuk wa rizqna hubba amalin yuqarribuna ila hubbika rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Allahumma sholli salatan bil afiyatan bil jasad wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan bil rizqi wa barakatan bil rizqi wa barakatan bil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa rahmatan ba'da al-maut. Allahumma bina siratil maut wa nazmatan nar wa lafa'i syar. Rabbana la hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Fatahu ya Alim ya Rajahu ya Karim, iftah alaina bi futuhil arifin, iftah alaina bi